sakitnya paling rendah kalau infeksi menular seksual ini apa? Yang paling nggak ada, misalnya pasiennya santai aja lah gitu kan ya. Mungkin gatal-gatal aja. Gatal-gatal aja itu biasanya yang nggak terlalu mengganggu dia kalau ada kutil. Tapi ini justru yang paling banyak. Kutil di bagian alat kelamin. Tapi ya ada juga dia yang keputihan pada remaja ini disebabkan karena ada perubahan keasaman dari vaginanya kayak gitu. Itu biasanya disebabkan dari sabun. Sabun yang makanya nggak boleh sembarangan pakai sabun ya. Tapi kenapa ya orang-orang tuh bilang maaf nih, karena tidak rutin melakukan hubungan seks akhirnya jadilah prostat, benar nggak sih? Enggak sih. Ya kan? Salah tuh. Salah anggapan itu. Jadi kan akhirnya tuh kasihan tuh, kenapa harus memaksakan untuk hal itu gitu kan? Enggak ya sebenarnya. Itu yang memicu adanya prostat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi dalam program kita Tanya Dokter. Program Tanya Dokter ini merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Dan kali ini kita akan berbincang dengan dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetik. Namanya adalah Dr. Dina Fatmasari, spesialis DVA. Halo dokter. Halo, terima kasih sudah hadir. Kalau minggu lalu kita cerita tentang gimana cara memilih klinik estetik yang benar dengan skincare supaya nggak salah ketika setelah lagi heboh-hebohnya gitu kan ya. Sekarang kita tema yang nggak kalah menarik. Temanya adalah tentang fahami infeksi menular seksual. Kenapa dokter memilih tema ini, dok? Satu, kayaknya banyak orang yang ternyata kurang paham ya, dan banyak yang nggak menyadari kalau dia itu terkena infeksi menular seksual. Dan juga kasusnya tuh sekarang nggak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak juga bisa kena. Gitu? Ya, karena penularannya kan nggak cuma dari hubungan seksual ternyata, tapi dari kayak benda-benda lain. Contohnya kayak tadi jarum suntik, terus dari handuk, dari termometer gitu, terus juga bisa jarum suntik kan biasanya kalau orang kayak narkoba itu bisa gitu juga, terus juga dari ibu hamil ke anaknya. Tapi kok namanya penularan infeksi seksual ya, dok? Ya, jadi penyakit ini kan awalnya memang ditularkan lewat hubungan seksual, tapi ternyata selain dari hubungan seksual, kalau itu bakteri atau virus atau sumber penyakitnya sudah masuk ke dalam tubuh, contohnya tadi lewat cairan tubuh, bisa lewat darah, lewat saliva, lewat air ludah, terus juga lewat sperma gitu, itu ya bisa menular juga gitu. Jadi awalnya dari seksual. Ya, gitu. Kalau kita mundur lagi sedikit ya, dok. Sebenarnya kalau untuk infeksi menular seksual, dengernya sebenarnya seram banget ya. Kalau kita kerucutkan untuk pasangan suami istri, dok, ini mengatasinya gimana? Terus untuk kita tahu bahwa salah satu pasangan itu terinfeksi, gimana caranya? Jadi sebenarnya kan infeksi menular seksual ini banyak ya, penyakitnya banyak. Ada yang contohnya kayak keputihan, ada yang kutil, ada yang bintil-bintil aja kayak sewarna kulit, nggak ada gatal gitu. Terus juga ada yang dia herpes ya, dia jadi bentuk beruntus, isi air, terus nyeri. Nah, biasanya ya orang-orang yang sadar dengan keluhan itu dan menurut dia mengganggu, baru berobat. Nah, kalau berobat, kita otomatis akan tanya, pasangannya ada riwayat atau pasien tersebut ada riwayat berhubungan seksual selain pasangan tetap apa tidak. Gitu. Jadi ya kalau misalnya suaminya ternyata kena, kita tanya, terakhir berhubungan seksualnya kapan sama istrinya. Kalau misalnya dalam jangka waktu dekat, ya istrinya mau nggak mau harus diajak berobat. Gitu. Tadi dokter sebutkan tadi herpes, keputihan. Kalau keputihan kan untuk perempuan. Laki ada juga. Ada juga. Ada. Jadi dia keluar nanah dari kelaminnya. Astaga. Ternyata ada keputihan untuk laki-laki ya. Yang orang bilang kencing nanah itu. Jadi bukan kencingnya seperti nanah, tapi dia ada cairan keluar lewat saluran kencing seperti nanah. Bentuknya seperti nanah. Itu kalau udah itu udah positif lah, itu ada sesuatu infeksi ya. Dok, kalau misalnya dia terkait dengan mium atau mungkin dia
pendarahan yang tidak teratur, itu ada hubungannya juga nggak? Ada beberapa penyakit dia yang ternyata gejalanya bukan sehari-hari dialami, tapi misalnya dia perdarahan di antar siklus menstruasi. Tiba-tiba misalnya antar bulan, di pertengahan bulan dia setelah menstruasi, nanti misalnya seminggu kemudian dia baru ada perdarahan sedikit, ngeflek-ngeflek gitu aja. Atau dia perdarahan saat berhubungan seksual aja gitu. Tapi kalau dihubungkan sama miom itu kan berbeda sumber. Kalau miom kan dia di rahim, sedangkan kalau kita masih di bawah di saluran vagina sampai ke mulut rahimnya aja. Gitu. Ya, jadi nggak ada kaitannya juga dengan kanker rahim tuh, beda lagi? Bisa dari situ. Jadi kanker rahim itu salah satu penyebabnya kan human papillomavirus. Nah, itu bisa disebabkan bisa jadi salah satu penyebab kutil kelamin dan juga kanker serviks, kanker leher rahim. Terus gini dok, kalau tanda-tanda kita terkena infeksi menular seksual, tanda-tanda yang paling mudah untuk kita deteksi itu apa? Beda-beda gejalanya, tergantung penyakitnya. Contohnya ada yang infeksi bakteri itu, ada yang tadi kencing nanah ya. Kencing nanah kalau pada laki-laki dia biasanya gejalanya nyeri saat buang air kecil, atau dia keluar cairan seperti nanah, atau ya ada putih, cairan putih gitu dari lubang saluran kencingnya. Biasanya lebih sering keluar lebih banyak saat pagi hari. Gitu. Atau dia ada keluhan nyeri di sekitar organ genitalnya. Kalau laki-laki seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalau perempuan untuk keluhan keputihan kan lebih banyak lagi jenisnya, dan biasanya perempuan ini yang malah lebih jarang berobat. Karena menurut dia keputihan biasa gitu. Tapi kalau begitu dia merasa kok jumlahnya lebih banyak dari biasanya, terus warnanya, aromanya, baunya bisa bau busuk, bisa bau amis gitu, terus juga ada gatal dan dari warna ya, biasanya warnanya ada yang kuning kehijauan, ada yang kuning seperti nanah gitu, ada yang memang putih biasa, ada yang dia kayak susu basi. Nah gitu, itu baru kental gitu ya? Iya betul, jadi dia ada kayak busa-busa gitu ya? santan pecah lah kayak gitu. Itu baru yang keputihan. Nah kalau yang perempuan tuh bisa ada keluhan juga nyeri saat berhubungan seksual. Nah, atau disertai tadi saat berhubungan seksual dia ada pendarahan gitu, tapi hanya saat berhubungan seksualnya saja gitu. Itu baru yang keputihan. Ada yang bentuknya dia luka borok. Luka borok itu biasanya dia penyebabnya bisa dari herpes genital, terus juga bisa dari ada penyakit sifilis atau raja singa. Nah, kalau raja singa itu dia keluhannya biasanya itu hanya di laki-laki ya kalau yang raja singa? Enggak, perempuan juga. Ya, gitu. Jadi ini semuanya bisa terkena pada laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, kalau yang raja singa ini tadi atau sifilis yang berupa luka borok ini dia bentuknya kecil, biasanya nggak terlalu besar. Kelainan kulitnya bisa cuma satu dan nggak nyeri. Jadi dianggapnya biasa aja, dan seiring waktu memang bisa hilang, tapi dia tetap menularkan orang ini. Terus juga ada stadium yang lain, itu kan baru stadium yang satu. Stadium yang berikutnya dia cuma ada bercak-bercak merah seluruh tubuh tanpa gatal. Jadi sangkanya saya cuma gatal-gatal. Penyakit kulit nggak ada hubungannya sama kelamin tuh, berpikirnya pasti gitu kali ya? Tapi karena ini penyakitnya bukan di kelaminnya saja, tapi sudah masuk ke dalam darah, otomatis dia kena ke seluruh tubuh gitu. Dok, kalau kita lebih jauh lagi tentang AIDS, itu bisa jadi ke situ nggak dok? Nggak, beda. Jadi, beda lagi ya? Beda virusnya gitu. Tapi beda biasanya pasien yang datang dengan keluhan infeksi menular seksual, kita harus sarankan untuk pemeriksaan HIV dan juga sifilis tadi, karena biasanya datang bersamaan pasiennya terkena infeksi ini berbarengan gitu. Yang paling tingkat sakitnya paling rendah kalau infeksi menular seksual ini apa? Yang paling nggak ada, misalnya pasiennya santai aja lah gitu kan ya. Mungkin gatal-gatal aja. Gatal aja itu biasanya yang nggak terlalu mengganggu dia kalau ada kutil. Tapi ini justru yang paling banyak. Kutil di bagian alat kelamin. Selain di kelamin, dia bisa kena di lubang anus ya, tergantung cara melakukan hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu kan lewat 3 cara ya, kelamin oral kelamin gitu, atau oral ke anus. Nah, jadi makanya salah satunya kena ke anus. Nah gitu. Dan juga ini hati-hati juga orang yang tadi saya sebutkan ya, ada keluhan keluar cairan dari kelamin, tapi ternyata infeksi itu bisa mengenai ke saluran tenggorokan juga. Kok bisa gitu ya? Oral tadi, hubungan seksualnya lewat oral. Sebenarnya sih hal-hal kayak gitu memang tidak disarankan sih ya.
termasuk yang apa penyimpangan gitu ya atau Ya, gimana? ya, Terlalu kayak beresiko ya? biasanya kan pada golongan LGBT ya, Oke. gitu, atau dia yang menggunakan apa namanya alat bantu seks heeh. kayak gitu. Jadi ya dimasukkan bisa lewat oral, bisa lewat anus gitu. Aduh, banyak yang mau ditanya nih Iya. soal alat bantu tadi itu juga. Kita kan nggak pernah tahu itu steril atau enggak gitu. Makanya Apakah pernah dipakai sama orang terus dijual lagi? harusnya sih kalau alat bantu itu ya hanya dipakai sama satu orang itu aja. Kita beli, kita. Biasanya Bisa beli. pasiennya beli gitu, dan itu ya dipakai hanya dia saja gitu, nggak boleh dipakai bergantian dengan pasangan seksnya. Dan itu juga perawatan kebersihannya itu harus ya. Oh, Oke. gitu. Ya kita nggak tahu lah ya. Mungkin mudah-mudahan di pemirsa ini ada juga yang kena nih pada saat kita ngobrol, ada yang nyangkut juga gitu ya. Minimal kan bisa memberikan pemahaman supaya ada perubahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau yang paling parah, tadi kan paling ringan tuh gatal-gatal doang ya. Kalau yang paling parah, infeksi saluran, infeksi. Parah tuh sebenarnya tergantung dia kena stadium apa ya. Tapi biasanya itu kan HIV, karena itu nggak bisa disembuhkan kan ya. Sedangkan kalau yang lain masih bisa sembuh. Kalau HIV kan dia berpengaruh sama kekebalan tubuh segala ya. Dia mengalami kekebalan tubuh, dan biasanya penyakit infeksi menular seksual yang lain kalau berbarengan dengan HIV, keluhannya akan lebih berat. Kalau dibarengi sama HIV, dengan HIV gitu. Dan kalau yang penyakit yang lain tadi misalnya kayak kutil kelamin, dibuang aja kutil kelaminnya, dia lakukan vaksin, ya sudah gitu. Gitu. Walaupun kadang berulang ya, kalau kutil kelamin itu biasanya dia bisa berulang karena sebenarnya udah dibuang tumbuh lagi. Bisa tumbuh lagi gitu. Lalu atau dia kayak keluar cairan dari dari saluran dari kelaminnya gitu. Lubang ya, dikasih obat masih bisa sembuh gitu. Terus kayak sifilis, raja singa itu bisa sembuh juga gitu. Bisa sembuh ya? Bisa sembuh juga. Yang HIV sih yang nggak bisa sembuh karena dia kalau nggak diobatin ya otomatis penurunan daya tahan tubuh terus, ya naik stadiumnya sampai jadi AIDS. Jadi udah terus-terusan aja, udah makin jadi aja tuh ya. Bagi pasangan muda nih yang baru menikah gitu kan, untuk tahu bahwa masing-masing mereka sehat, tidak ada terinfeksi apa-apa, itu hal apa yang perlu dilakukan? Biasanya kan ada pemeriksaan pre-marriage ya, pemeriksaan sebelum menikah itu. Memang dicek itu kira-kira kayak hepatitis B, hepatitis C, HIV dan juga sifilis. Tapi kalau misalnya untuk keluhan kayak ada yang kalau keputihan itu kan nggak bisa karena belum nikah. Paling ya untuk penyakit-penyakit itu aja, dan disarankan untuk melakukan vaksin, terutama namanya vaksin apa dok? Vaksin HPV ini hanya untuk mencegah kutil kelamin sama kanker serviks. Nah, disarankan 6 bulan sebelum nikah harus sudah vaksin. Kalau yang sudah menikah ternyata tiba-tiba ada keluhan, sementara kita nggak bisa mendeteksi ya, nggak bisa saling tuduh jadi ribut nanti ya. Itu gimana dok? Kalau sudah menikah, untuk vaksinnya tadi ya masih bisa. Nggak apa-apa. Dulu memang dibilang kalau sudah aktif secara seksual tidak perlu melakukan vaksin HPV ini lagi. Tapi ternyata sekarang kalau dia sudah terinfeksi, tapi kalau ternyata dia belum terinfeksi kan vaksinnya masih bisa bekerja untuk perlindungan dia. Walaupun itu kan tidak perlindungan 100% karena virusnya kan ada puluhan sampai ratusan jenisnya. Sedangkan vaksin hanya isinya sekarang maksimal baru ada 9 virus. Gitu yang ya. masuk di situ. Iya, yang masuk di situ. Jadi ya kalau memang ternyata dia tidak ada keluhan apa-apa, ya vaksin saja, tidak apa-apa gitu. Terus kalau ada tuh sebelum menikah masih remaja, masih gadis, putihan, kan juga begitu tuh. Apakah itu tanda-tanda padahal dia belum melakukan hubungan seks sama sekali? Nah, itu gimana dok? Ada dia yang jadi keputihan yang normal gitu, mungkin karena lembab gitu, atau dia karena faktor hormonal. Jadi kayak misalnya setelah menstruasi dia ada keputihan. Kita lihat dari warnanya berbau atau tidak, jumlahnya banyak atau tidak gitu. Kalau misalnya warnanya masih bening, jumlahnya juga tidak terlalu banyak sampai bikin celana dalam basah, sebenarnya mungkin masih normal gitu. Kan kita juga tidak bisa mengambil sampel ya. Gitu. Tapi ya ada juga dia yang keputihan pada remaja ini disebabkan karena ada perubahan keasaman dari vaginanya kayak gitu. Itu biasanya disebabkan dari sabun. Sabun yang makanya nggak boleh sembarangan pakai sabun ya. Kayak sabun yang untuk daerah intim itu kan sebenarnya tidak disarankan sering-sering dipakai. Justru akan merubah keasamannya yang membuat bakteri yang ada di daerah vagina itu
akan bakteri baik, kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya. Nah, bakteri baiknya dia akan kalah sama bakteri jahatnya, malah jadi bikin keputihan yang itu baunya bau amis. Gitu. Rasanya nggak bakalan. Kalau bicara soal organ intim itu ngeri-ngeri sedap ya. Takut bener karena nggak kelihatan kan dok. Tapi kalau cewek kan nggak kelihatan, gimana dong kita mau mendeteksinya gitu. Terus kalau dia dilarikan ke prostat, ada hubungannya nggak dok? Kalau ke prostat itu biasanya kalau infeksinya sudah lanjut ya. Jadi kan kalau dari saluran dari kelaminnya laki-laki itu kan dari penisnya agak naik ke atas tuh baru kena ada kelenjar prostat di atasnya gitu. Ya kalau infeksinya tidak diatasi ya ke atas bisa menyebabkan tadi bisa ada keluhan di prostat, menginfeksi prostatnya gitu, bisa gitu. Kalau ada anggapan, ini maaf ya, karena bicaranya tentang ini sih ya, jadi mau nggak mau kita omong nih. Kebanyakan orang yang kena prostat kan di usia lanjut. Iya betul. Benar nggak? Iya, rata-rata ya. 50 ke atas ya. Iya, itu ada namanya BPH, benign prostatic hyperplasia, hanya pembesaran saja sebenarnya gitu. Tapi penyebabnya dok? Penyebabnya itu kan dia hiperplasia itu kan artinya dia pertumbuhan berlebihan ya gitu. Jadi semacam kayak tumor lah tapi jinak. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa ya orang-orang tuh bilang maaf nih, karena tidak rutin melakukan hubungan seks, akhirnya jadilah prostat, benar nggak sih? Oh enggak sih. Ya kan? Salah tuh. Salah anggapan itu. Jadi kan akhirnya kok kasihan tuh, kenapa harus memaksakan untuk hal itu gitu kan? Enggak ya sebenarnya. Enggak. Justru yang memicu adanya prostat adalah prostat itu kan kita laki-laki itu memang punya. Normalnya dia memang punya, dan prostat itu salah satu G-spot ya. Nah kalau untuk laki-laki salah satu G-spot, dan ya dia menghasilkan suatu kelenjar, dia menghasilkan semacam kayak hormon kayak gitu aja sih gitu. Jadi dia kok pada orang ini bisa membesar, pada yang ini kok tidak membesar. Jadi hitungannya kan orang bilang saya punya prostat nih. Semua laki-laki punya prostat. Memang punya tapi prostat. dia keluarnya membesar atau tidak. Kalau membesar implikasi efeknya apa sih? Ya saluran kencingnya jadi tertutup. Itu yang buat sakit, untuk dia keluar air kecil, lancar gitu. Makanya kalau dioperasi dikecilkan gitu kan untuk mengambil jaringannya gitu. Oh gitu. Tapi ya kalau IMS tadi, infeksi menular seksual itu ya dia kalau infeksinya sudah lanjut ya. Biasanya kalau laki-laki dia ada keluhan tadi yang kayak keputihan, keluar nanah dari kelamin, rata-rata biasanya langsung berobat kalau laki karena sakit kencingnya. Gitu. Ya, jadi kalau ke perempuan malah jarang berobat karena biasanya nggak ada keluhan. Tapi kalau yang pendarahannya, menstruasinya tidak teratur, itu ada bagian dari itu juga nggak dok? Enggak kira-kira sih, kalau dia ada over gitu maksudnya nggak teratur ya, berlebihan? Enggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya, gitu. Oke. Terus gini dok, ini kan infeksi menular seksual. Bagi orang yang menularkan, ya dia yang membawa kan nih. Yang ini jadi korban nih kan pasangannya. Dia yang membawa ini bisa lebih parah nggak maksudku? Tingkat ininya? Enggak selalu lebih parah ya. Bahkan ada yang dia yang membawa infeksinya, dia tuh nggak ada gejala apapun. Malah nggak ngerasain apa-apa ya? Nggak ngerasain apapun, pasangannya yang kena aja gitu. Kayak misalnya kutil kelamin, loh pas pasiennya ini misalnya ceritanya pengantin baru ya gitu ya. Istrinya kena kutil kelamin gitu, tapi dibilang saya nggak pernah hubungan sama selain suami gitu. Otomatis siapa? Iya. Kan otomatis pasti suami saya tapi nggak ada dok, makanya dia nggak ada salahin. Gitu. Nah jadi dia hanya bisa jadi kita bilang asimptomatik tanpa gejala, tapi dia membawa infeksinya di tubuh dia. Tapi bingung juga ya, misalnya pasangan suami istri, si suaminya ngerasa nggak itu, kita mau suruh berobat gimana? Maksudnya nggak ada cuma disuruh dia membawakan, cuma disuruh periksa aja. Kalau dia tidak bergejala biasanya kita nggak bisa obatin. Oh gitu. Atau misalnya istri saya kayaknya sih nggak ada keputihan ya dok ya gitu, tapi ada kadang ya tetap kita kasih obat aja gitu. Kalau misalnya suami saya sih ngakunya nggak ada keluhan keluar kencing nanah gitu sih dok, ngomongnya kan gitu. Tapi ya biasanya kita tetap kasih obat karena mungkin sedang tidak bergejala gitu.
kekebalan tubuh berpengaruh juga nggak dok? Misalnya? Berpengaruh. Jadi tapi kekebalan tubuh di sini penyakit-penyakit tertentu ya. Kayak misalnya dia ada jamur, tadi yang keputihan dia sumbernya dari jamur. Biasanya karena daya tahan tubuhnya turun. Atau dia herpes di genital ini biasanya berulang. Nah, dia berulang itu pada orang yang misalnya kekebalan tubuhnya turun. Kekebalan tubuh turunnya bukan karena HIV aja gitu, tapi stres tuh kekebalan tubuh turun juga gitu. Terus juga ada kayak misalnya kutil kelamin nih. Kutil kelamin itu juga bisa bisa kambuh lagi kalau kekebalan tubuhnya turun juga, misalnya dia sakit kayak gitu. Nah gitu. Ini si pasangan salah satu udah disembuhin nih. Akan ada kemungkinan kena lagi dok kalau misalnya si pembawanya ini nggak diobatin kan? Ya makanya kalau ada gejala di satu orang, kita tanya pasangan tetapnya baiknya diperiksakan. Tapi tergantung penyakitnya ya. Kalau misalnya ternyata kutil lakinya ada, kutil istrinya nggak ada, ya kan kita nggak bisa ngobatin. Kita cuma bisa mengobati kalau kutil yang bergejala aja. Tapi kalau nggak bergejala ya vaksin aja. Oke. Sekarang tidak bisa dipungkiri ada yang bekerja sebagai itu ya. Oke. Itu gimana tuh? Kan akan lebih beresiko, ya kan? Saran dokter gimana? Kalau untuk golongan yang seperti itu biasanya kan memang sarannya adalah penggunaan pengaman ya, dari kondom gitu. Terus tapi kalau misalnya untuk vaksin, saya rasa sih ya boleh-boleh aja ya, asal dia lagi nggak bergejala. Tapi kalau dia lagi ada gejala ya baiknya diperiksakan aja dulu gitu. Itu vaksin boleh berkali-kali dok? Vaksin kalau untuk yang HPV tadi, untuk yang kutil kelamin dia cuma 3 kali. Dan itu untuk seumur hidup. Dan nggak mungkin muncul lagi loh 3 kali? Bukan nggak muncul lagi, jadi vaksin ini tujuannya hanya untuk mencegah. Ya, tapi ternyata kalau masih muncul lagi? Jadi gini, vaksin ini hanya untuk mencegah. Jadi biasanya kalau orang punya kutil, kalau dulu punya kutil nggak usah divaksin lah, kayak gitu. Dulu gitu anggapannya gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian itu tuh orang yang ternyata sudah punya kutilnya sudah dihilangkan, kita lakukan vaksin, angka kekambuhannya lebih rendah. Tapi tidak 100% tidak menghilangkan ya? Tidak menghilangkan, dia angka kekambuhan saja yang lebih rendah. Kalau dia sudah rendah, masih bisa menularkan nggak? Masih bisa. Tapi lambat gitu. Jadi kan itu tadi orang yang tidak punya karena virusnya tadi ya, virusnya kan cuma yang ada di vaksin baru 9. Kalau ternyata dia membawa selain yang 9 itu otomatis dia masih menular. Selain 9 apa sih dok misalnya dok? Karena nomornya ada 1 sampai puluhan gitu. Yang vaksin yang ini kan ada nomor yang misalnya 6, 8, 16, 18 gitu. Ya, jadi yang baru ditemukan vaksinnya itu sampai 9 virus. Gitu. Dari ratusan virus itu. Dan itu hanya untuk kutil kelamin, kutil di anus dan juga kanker serviks. Kanker serviks udah ya? Bisa ya? Ada. Kalau kanker serviks udah dari dulu, dokter kandungan biasanya yang nyuntik. Dan untuk yang vaksin HPV ini sebenarnya program gratis pemerintah untuk anak SD. Anak SD? Iya. Untuk anak SD dapat 2 kali vaksin. Udah pasti dapat itu. Berarti jalan. Berarti udah diantisipasi sejak awal. Iya. Dok, sebenarnya menurut dokter nih, di era sekarang ini kan kalau zaman kita dulu sekolah tuh tentang pendidikan seks itu dianggap sesuatu yang tabu ya. Kalau sekarang kan rasanya sudah hal yang biasa dan memang sangat perlu gitu. Menurut dokter gimana dok? Sebenarnya ya memang perlu ya gitu. Tapi tergantung mungkin siswanya menyikapinya gitu. Jadi ada yang mendapatkan informasi seperti ini. Kalau dia mencernanya mungkin dengan baik, ya bagus untuk ke depan dia. Tapi kalau ternyata malah jadi pingin coba-coba lah, itu yang bahaya kan. Rasa keingintahuan itu malah jadi bahaya buat dia gitu. Sebenarnya kalau untuk antisipasi infeksi menular seksual ini, apakah ketika kita mau menikah dulu gitu? Pas mau menikah baru melakukan antisipasi itu atau gimana? Enggak, jadi kayak antisipasinya sih sebenarnya kan memang yang tadi yang vaksin itu ya, gitu yang pas vaksin HPV itu justru bisa sudah memasuki usia reproduktif, usia dia sudah bisa memiliki anak kayak gitu. Jadi dari usia sekitar usia balik ya, gitu usia balik itu sudah bisa dilakukan vaksin. Kalau untuk orang yang udah umur ada vaksinnya nggak dok? Sama vaksin. Sama ya? Sama juga ya? Sama. Tapi baiknya kalau memang sudah melakukan hubungan seksual ya, dilakukan pap smear dulu.
Pap smear itu nanti kan dilihat apakah di leher rahimnya sudah ada virusnya atau belum. Kalau ternyata pas diperiksa, virus yang ada di vaksin itu sudah ada, berarti vaksinnya nggak berguna untuk dia kan, nggak usah divaksin gitu. Tapi kalau pas diperiksa, ternyata dia nggak ada virusnya, baik-baik aja leher rahimnya, vaksin aja. Vaksin, vaksinnya kalau BPJS nggak tuh? Oh nggak ya? Agak mahal memang ya. Oh iya, agak mahal ya. Di atas 1 jutaan lah ya. Ya itu yang membuat jadi orang berat juga, Dok. Ya, tapi kan memang ada program pemerintah yang untuk anak SD itu gratis ya, tapi itu baiknya nanti diulang lagi. Kalau yang untuk anak SD itu baiknya diulang lagi, tapi kalau yang dewasa sih nggak diulang. Dok, selain penyakit yang dokter sebutkan tadi, kutil dan kawan-kawan tadi itu ya, apakah ada penyakit-penyakit lain yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual? Kalau untuk penyakit kulit itu dia ada yang gudikan ya, kalau bahasa awamnya gudikan gitu, buduk. Oke. Gudikan biasanya di anak-anak santren, anak-anak asrama gitu. Nah ini juga bisa ditularkan. Karena ini ya, itu kenapa ya sebabnya? Nggak bersih atau gimana? Jadi memang kalau gudikan ini kan penyebabnya kutu. Ya, atau tungau gitu. Jadi memang ada pembawanya gitu. Jadi walaupun orangnya kan kesannya kalau kena gudikan tuh orangnya kumuh gitu, jorok gitu. Padahal ya kalau misalnya orangnya kumuh atau jorok tapi di situ tidak ada sumber tungaunya ya nggak akan ketularan gitu. Nah, tapi yang di sini kok bisa sih penularan, kalau bahasa kami namanya skabies ya. Nah, skabies ini kok lewat hubungan seksual ya bisa. Jadi karena biasanya si tungaunya ini dia ada bersembunyinya itu salah satunya di daerah sekitar kelamin gitu. Tapi memang kalau gudikan ini kan dia di permukaan kulit ya, jadi dia nggak masuk ke dalam. Jadi memang dia bikin terowongan di permukaan kulit. Gitu. Tapi kalau lewat hubungan seksual ya, Dok ya? Kan ya itu tadi kan yang dia lewat kita salaman aja bisa nular. Gitu. Apalagi kalau misalnya orang melalui hubungan seksual gitu. Terus atau pada anak-anak itu ada penyakit namanya molluscum contagiosum, dia bentuknya bintil-bintil sewarna kulit, ada di muka, ada di badan gitu. Nah ini bisa juga menular lewat hubungan seksual dan biasanya kita tahu deh, ini nularnya lewat hubungan seksual nih. Biasanya kenanya di dewasa dan penularannya memang hanya fokus di kelamin, di daerah kelamin. Sedangkan kalau anak-anak kan biasanya munculnya di wajah, di tangan, di kaki gitu. Tapi ini hanya terfokus di kelaminnya saja gitu. Ini virus nih biasanya penyebabnya. Digaruk aja itu biasanya kan keluar ada kayak isinya. Nah isinya jutaan virus. Jadi makin lama kalau itu digaruk, tangannya garuk ke tempat lain, dia. Iya, nular ke tempat yang lainnya. Gitu. Dan dia biasanya penularannya lewat mikrotrauma. Jadi perlukaan kecil yang tanpa kita sadari aja, ada kulit terbuka sedikit, kena si virusnya ini akan nular. Serem ya sebenarnya kalau bayangin sakit kelamin itu ya. Udah dengernya nggak enak lagi sakit kelamin, udah gitu yang mengalaminya juga pasti sangat tidak nyaman, bisa mengganggu hubungan dan lain-lain lah ya. Oke. Dok, untuk kita bisa hidup sehat nih, buat kita yang sudah dewasa, menghindari, mengantisipasi supaya tidak terkena, itu gimana? Jadi prinsipnya itu ada ABCDE ya. A itu abstinence, jadi tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya, jadi atau ya intinya ya kalau emang nggak ada kebutuhan apa ya sudah lah, nggak usah melakukan hubungan seksual. A abstinence. B be faithful, artinya harus setia. Hanya satu pasangan aja gitu. C pakai kondom. Ya. D-nya nggak boleh pakai narkoba, drugs. No drugs ya. Ini ngaruh banget soalnya ya? Betul. Jadi tadi dari jarum suntik tadi itu ya? Jarum suntik itu sama pengaruh dari narkobanya itu kan orang bikin tidak sadarkan diri. Kalau dia tidak sadarkan diri, kalau ada orang jahat, bisa terjadi sesuatu ya. Karena dia nggak sadar kan? Iya betul gitu. Sama yang E-nya ini edukasi. Jadi mengedukasi ke pasiennya, ke pasangannya gitu bahwa ya penularannya ini melalui hubungan seksual dan pencegahannya bagaimana tadi diajarkan lagi ABCD ini dan pasangan seksualnya harus diobatin. Yang pasti semua penyakit infeksi menular seksual ini bisa disembuhkan kecuali HIV tadi. Iya. Bisa disembuhkan ya. Atau
yang hepatitis B itu sama hepatitis C sebenarnya bisa menular lewat hubungan seksual juga ya tadi ya, lewat darah, lewat sperma gitu. Nah itu sih yang sampai saat ini hepatitis B ya memang sudah ada yang bilang bisa sembuh ya, bisa negatif, tapi hepatitis C itu enggak gitu. Jadi ya ditularkan lewat hubungan seksual juga, ya mirip-mirip HIV jadinya. Kalau hepatitis C gimana tanda-tandanya, Dok? Ya lebih ke liver ya, jadi lebih ke organ dalamnya. Biasanya sih yang menangani dokter penyakit dalam gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat kita semua ya, bagaimana antisipasi agar kita paham infeksi menular seksual ini seperti apa. Kalau ada tanda-tanda rasa-rasa yang disampaikan oleh dokter tadi bisa langsung berobat dan bisa disembuhkan sih, nggak usah khawatir. Tapi jangan nakal lagi udah ya. Mentang-mentang bisa disembuhin jadi bolak-balik gitu kan. Betul. Dan yang ditakutkan kalau misalnya ini kan dari hubungan suami istri ya, misalnya istrinya hamil itu bisa menularkan ke anaknya gitu. Kayak misalnya kalau istrinya ternyata keputihan saat hamil dan mau melahirkannya secara normal, ini anaknya bisa terkena infeksi di matanya, bisa kena jantungnya gitu. Atau misalnya ibunya lagi terkena herpes saat mau melahirkan dan ternyata tetap dipaksakan melahirkan secara normal gitu. Ya anaknya bisa tertular juga. Supaya tidak tertular anaknya? Sesar. Bisa. Bisa. Jadi tidak melewati itu. Iya. Logikanya begitu ya, lewatnya nggak jalan situ. Atau ada yang memang dia tertular anaknya dari dalam kandungannya. Gitu. Jadi, walaupun operasi pun tetap. Iya, walaupun itu contohnya kayak sifilis tadi ya, Raja Singa itu biasanya anaknya memang harus kita terapi ya ibunya saat begitu tahu kita harus terapi, tapi kita harus pantau anaknya setelah lahir pun harus kita pantau karena anaknya bisa meninggal atau dia ntar ada kecacatan gitu. Jadi ya makanya kenapa kalau program ibu hamil itu biasanya di puskesmas sudah dicek sifilis dan HIV. Gitu ya. Jadi biasanya itu program rutin dari puskesmas itu wajib cek sifilis dan HIV. Oke. Terima kasih Dokter Dina Fatmasari, spesialis DVA dari Perdoski. Perdoski ini ada Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Oke, terima kasih dokter. Sudah bermanfaat. Nih prakteknya di mana, Dok? Di High Glow Clinic, Rumah Sakit Cokro-Dipo sama Rumah Sakit Dekat. High Glow Clinic ya. Itu tentang kulit dan kelamin. Ya, semuanya estetik. Estetik juga. Oke deh. Terima kasih dokter, terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Sudah bekerja sama dalam program Kita Tanya Dokter. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.